Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Algo Ruscilage dengan NIM 1112205. Di sini saya akan melanjutkan tentang sesi teori kedua di MPTI ini. Yang kedua ada Project Stakeholder Management. Kalau sebelumnya dia Project Procurement, ini ada Project Stakeholder. Di mana planningnya itu ada prosesnya plan procurement management, ada executing, ada monitoring and controlling, ada closing. Nah, project often cause change. Ini proyek ini sering menyebabkan perubahan dalam organisasinya. Dan beberapa orang mungkin kehilangan pekerjaan ketika proyek selesai. Manajer proyek mungkin dipandang sebagai musuh jika proyek tersebut mengakibatkan hilangnya pekerjaan bagi beberapa pemangku kepentingan. Sebaliknya, mereka dapat dipandang sebagai sekutu jika mereka memimpin proyek yang membantu meningkatkan keuntungan, menghasilkan pekerjaan baru atau meningkatkan gaji untuk pemangku kepentingan tertentu. Bagaimanapun manajer proyek juga harus belajar ya untuk mengidentifikasi, memahami dan bekerja dengan sama sebagai pemangku kepentingannya. Nah, di project stakeholder management proses ini memiliki empat, yaitu identifying, yang kedua itu ada planning, yang ketiga itu ada managing stakeholder engagement, yang keempat itu ada controlling stakeholder. Nah, identifying ini sebagai pemangku kepentingan proyek internal umumnya termasuk sponsor proyek, tim proyek, staf pendukung, dan pelanggan yang akan untuk proyek tersebut. Ada additional stakeholder-nya, yaitu program director, project manager's family, labor union, potential customer. Lalu ada data stakeholder, identification information, misalnya seperti nama, posisi, lokasi, peran di proyek, dan informasi kontak. Lalu ada assessment information, persyaratan atau harapan utama si pemangku kepentingan. Yang terakhir, ada stakeholder classification. Nah, ini sampel stakeholder registernya. Lalu ada classifying stakeholder. Setelah menentukan identifikasi kepentingan proyek, kita dapat menggunakan model klasifikasi yang berbeda untuk menentukan pendekatan untuk mengelola hubungan pemangku, kepentingan, jaringan, kekuasaan, atau kepentingan dapat digunakan untuk mengelompokkan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat otoritas kekuasaan dan tingkat kepedulian kepentingan mereka terhadap hasil proyek. Lalu ada stakeholder engagement level. Yang pertama unaware, resistant, neutral, dan supportive leading. Nah, Anwar ini tidak mengetahui proyek dan potensi dampaknya terhadap mereka. Lalu resisten sadar akan proyek namun menolak terhadap perubahannya. Lalu netral, sadar akan proyek namun tidak mendukung atau menolak. Sportif, sadar akan proyek dan mendukung perubahan. Yang terakhir, leading. Leading itu sadar akan proyek dan mau kayak hanya sadar akan proyek saja. Karena di eh, stakeholder ini kita pasti akan mengalami beberapa perubahan atau banyaknya perubahan. Yang kedua ada planning stakeholder management. Ini rencana pengelolaan pemangku kepentingan dapat mencakup tingkat keterlibatan saat ini dan yang diinginkan, keterkaitan antar pemangku di kepentingan, persyaratan komunikasi, strategi pengelolaan potensial untuk setiap pemangku kepentingan. Lalu ada sensitive information, karena rencana pengelolaan pemangku kepentingan seringkali menyertakan informasi sensitif, itu tidak boleh menjadi bagian dari dokumen proyek resmi. Dalam banyak kasus, hanya manajemen proyek dan beberapa anggota tim lainnya yang harus menyiapkan rencana pengelolaan pemangku kepentingan. Lalu ini dari managing stakeholder arrangement. Keberhasilan proyek sering diukur dalam hal kepuasan pelanggan atau sponsornya. Sponsor proyek sering memberikan peringkat tujuan ruang, lingkup, waktu, dan biaya dalam urutan kepentingan dan memberikan panduan tentang cara menyeimbangkan tiga kendalanya. Ini adalah expectation management matrix-nya. Ada scope, time, cost, teknologi atau standar. Scope itu lingkungan, time itu waktu, cost itu biaya, teknologi atau standar itu yang diinginkan. Ini adalah masalahnya. Dan ini best practice ya. Lalu yang terakhir ada controlling stakeholder arrangement. Kita tidak dapat mengontrol pemangku kepentingan, tetapi kita bisa mengontrol tingkat keterlibatan mereka. Keterlibatan melibatkan dialog di mana orang mencari pemahaman dan solusi untuk masalah yang menjadi perhatian bersama. Penting untuk mengatur suasana yang tepat di awal sebuah proyek. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang sesi ketiga ini. Sekian dan terima kasih semuanya.